Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Ikhwan Irianto, Prodi Teknik Sipil, kelas B, Universitas Muhammadiyah Buton. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Adapun fungsi bahasa menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu 1. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi di antaranya 1. Lambang kebanggaan kebangsaan di dalam fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat, umum dan nasional. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya, yaitu maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di 290 prosiding seminar nasional bulan bahasa UNIP 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan. Bahasa pengantar.
Maksudnya, pendidikan bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, atau bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang terakhir, yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah salah satu alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Oke, materi yang kedua adalah pembentukan dan perluasan kalimat. Pertama ada pembentukan kalimat. Pembentukan kalimat memiliki unsur-unsur. Unsur-unsurnya ada 3, yaitu 1 kata, frasa, dan klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Misalnya saya duduk, makan, dan lain-lain. Yang kedua adalah frasa. Frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya gunung tinggi, sapu tangan, anak pertama. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Misalnya, dia datang, saya membaca, Vika menulis. Kalimat-kalimat juga memiliki bagian-bagian. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicara atau menjadi pokok pembahasan. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindak subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Kelima adalah keterangan. Keterangan sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Kalimat juga mempunyai pola-pola. Yang pertama, kalimat berpola SP, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua adalah SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Ada juga yang ketiga itu SPPL, atau subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan ada juga kalimat berpola SPK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Dan ada juga macam-macam dan perluasan kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari 1 klausa. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola 2 atau lebih, sehingga kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Dia adalah penggabungan 2 kalimat atau lebih. Kalimat tunggal yang berkedudukan sejajar atau sederajat. Yang kedua ada kalimat majemuk kerapatan. Adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, dan objeknya sama. Yang ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat, yaitu penggabungan 2 kalimat atau lebih kalimat tunggal yang berkedudukan berbeda. Yang keempat itu adalah kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Materi ketiga ada pembentukan dan perluasan paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga pembentukan kesatuan pokok. Atau paragraf adalah kesatuan pikiran,
suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih jelas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian membentuk gagasan. Tujuan pembentukan paragraf itu ada dua, yaitu satu, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lainnya untuk mengungkapkan satu ide pokok pada setiap paragraf. Yang kedua, memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang lain sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 3, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan posisi kalimat utama, dan berdasarkan sifat isinya. Berdasarkan fungsi dalam karangannya ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang kedua itu berdasarkan posisi kalimat utama. Itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat utama. Yang ketiga berdasarkan sifat isinya. Paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf ekspositoris, paragraf argumentatif, dan paragraf persuasif. Paragraf juga memiliki struktur, yaitu 1. Posisi paragrafnya, batasan paragraf, dan kegunaan paragraf. Dan juga ada syarat-syarat pembentukan paragraf, yaitu kesatuan atau unity, kepaduan atau koherensi, dan kelengkapannya. Oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Menurut peraturan dari Bachmann 1990, ragam bahasa merupakan suatu variasi penggunaan bahasa menurut penggunaannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut pembicara. Ragam bahasa memiliki fungsi, yaitu yang pertama, untuk menyatukan ribuan bahasa, yang kedua, sebagai alat pemersatu hubungan antar budaya, yang ketiga, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda, yang keempat, simbol kebanggaan nasional, yang kelima, simbol identitas nasional. Ragam bahasa memiliki macam-macam. Yang pertama adalah berdasarkan media, yaitu 1. Ragam lisan, yang kedua ragam tulis. Berdasarkan standar itu ada pemakaian kata sapaan dan kata ganti, kedua pemakaian kata tertentu, pemakaian imbuhan, pemakaian konjungsi, dan pemakaian fungsi yang lengkap. Yang ketiga ada berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama itu ragam hukum, yang kedua ragam bisnis, yang ketiga ragam sastra, yang keempat ragam kedokteran, yang kelima ragam psikologi, dan keempat ada berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang kedua adalah ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia yang baku, digunakan untuk menciptakan karya-karya ilmiah. Biasanya digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, dan teori. Ragam bahasa ilmiah itu terbagi dari ada cendekia, lugas dan logis, jelas, padat dan ringkas, formal dan objektif, gagasan sebagai pangkal tolak, penggunaan istilah teknik, dan konsisten. Ragam bahasa semi-ilmiah. Ragam bahasa semi-ilmiah merupakan bahasa yang pembentukan katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Ragam bahasa non-ilmiah itu ada emotif, persuasif, deskriptif, jika kritik terkadang tanpa ada buktinya. Oke, selanjutnya ada pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Unsur-unsur sosial itu ada kelompok sosial, budaya, lembaga sosial, sertifikasi sosial, kekuasaan, dan otoritas. Yang kedua, jenis interaksi sosial. Yang pertama itu adalah interaksi sosial individu dengan orang-orang, kedua ada kelompok dan interaksi kelompok, dan yang ketiga itu ada interaksi individu dengan kelompok. Oke, selanjutnya di materi kelima ada ejaan yang disempurnakan atau bisa disingkat dengan EYD. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk makna berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku pada sejak tahun 1972
Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan, sudah mengalami beberapa sistem ejaan, yaitu yang pertama ada ejaan Van Ophusen, yang kedua ada ejaan Suwandi, yang ketiga ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, yang keempat adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Fungsi utama penggunaan ejaan yang disempurnakan adalah sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Oke, materi selanjutnya yaitu materi terakhir adalah diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide kepada lawan bicaranya. Diksi juga termaksud gaya bahasa yang berstruktur gramatikal. Diksi digunakan pada saat penutur ingin bertutur baik secara langsung maupun tidak langsung, dan diksi sangat penting dalam berkomunikasi sehari-hari. Mengemukakan diksi merupakan pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Satuan pilihan kata yang terdapat pada pengertian diksi berstruktur gramatikal demikian berupa polimorfesis bersistem pilih yang berkategori kelas kata verba. Hal ini memarkahi aktivitas memilih, yaitu memilih kata. Lalu kapan penutur melakukan, yaitu saat sedang bertutur, baik tampak maupun tidak tampak. Wujud bertutur yang tampak misalnya tuturan lisan dan tulis, sedangkan wujud bertutur yang tidak tampak karena masih terjadi di alam mental adalah berpikir. Selanjutnya, diksi arkais. Arkais berasal dari bahasa Yunani, artinya dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi atau sesuatu yang memiliki ciri khas kuno atau antik. Sesuatu hal dalam ilmu bahasa yang sudah lama dan tidak digunakan lagi seringkali disebut arkaisme. Definisi arkais yang dipaparkan dalam KBBI ialah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau kuno dan tidak lazim dipakai atau ketinggalan zaman. Sedangkan arkaisme adalah penggunaan atau kata yang bersifat arkais. Pendapat lain menurut Martinus, arkais adalah kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi dan ketinggalan zaman. Berdasarkan definisi arkais di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri arkais mempunyai bentuk yang lampau, jarang digunakan atau sakral. Penggunaan diksi arkais sudah tidak lagi atau jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemakaian diksi dalam karya sastra. Itu ada 3, yaitu denotasi, konotasi, dan kelangsungan kata. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama sesuatu kata sebagai lawan dari konotasi atau makna yang ada kaitannya dengan makna denotatif atau denotasi. Kata mengacu pada makna lugas atau makna sebenarnya. Yang kedua, konotasi adalah kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping berdasarkan kamus atau definisi di atasnya. Kelangsungan kata merupakan salah satu cara untuk menjaga ketepatan kata. Kelangsungan pilihan kata adalah teknik memiliki yang sedemikian rupa sehingga maksud atau pikiran seorang dapat disampaikan secara tepat dan ekonomis. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.